Oke, di tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan menu user. Menu user ini adalah menu untuk mengatur ya, manajemen user-user yang akan kita undang, kita atur supaya bisa juga mengakses data kita pada database yang sama. Nah, di sini kita bisa menambahkan mungkin akun admin kita atau karyawan kita dengan akses-akses tertentu. Contoh di sini saya bisa langsung saja menambahkan email. Contoh ya, eh, ini sebagai contoh saja. Nah, kemudian kita bisa kasih akses dari user tersebut. Nah, di sini kita sudah sediakan template-template preset ya. Jadi supaya memudahkan teman-teman untuk menentukan nih kira-kira menu apa aja yang diperlukan oleh karyawan saya atau admin saya. Nah, contoh di dalam kasus ini saya akan memberikan akun email user ini sebagai admin e-commerce. Jadi admin e-commerce ini kita bisa klik. Nah, dia akan otomatis memberikan opsi rekomendasi, kira-kira menu-menu apa aja yang perlu diaktifkan. Nah, tapi teman-teman bisa juga mengubah ya rekomendasi ini, misalnya juga bisa mengakses contoh ya, scan out, scan in, diskon, kesehatan toko, iklan Shopee, ini semua juga bisa diakses. Nah, kemudian di bawah sini ada pengaturan khusus untuk fitur ya. Teman-teman kalau mengizinkan user ini untuk bisa melihat HPP barang kita, kita bisa centang show HPP. Tapi kalau misalnya tidak perlu dimunculkan di HPP ini, maka kita tinggal matikan saja ya teman-teman. Kalau cetak ulang nota ini saat kita mencetak, saat kita membuat nota penjualan ya, itu hanya bisa di print sekali. Tapi kalau misalnya kita berikan akses ini, maka dia bisa akan print notanya sebanyak lebih dari satu kali. Kemudian harga beli ini kurang lebih sama ya sebetulnya ya. Kalau harga beli ini artinya kita menyembunyikan harga beli di menu penjualan nanti. Ya, ini khusus mungkin untuk supaya karyawan kita tidak mengerti harga beli yang harga beli terakhir dari sebuah barang. Nah, kemudian ini ada retur penjualan PIN. Ini sebetulnya eh, jarang digunakan ya, teman-teman ya. Nah, di sini juga penting ya akses marketplace. Jadi kita bisa memberikan kepada user admin kita apakah dia akan diberikan semua akses ke marketplace kita. Nah, marketplace kita itu bisa kita cek di menu integration ya, teman-teman ya. Di e-commerce, kemudian di integration. Nah, di sini kita bisa lihat ya ada beberapa toko. Nah, kita bisa kasih beberapa akses saja. Kalau misalnya teman-teman mau memberikan akses ke user ini ke beberapa toko saja. Nah, nanti di menu pesanan, di menu barang, semuanya itu hanya user ini hanya akan diberikan ke akses-akses marketplace yang terpilih saja. Kalau misalnya kita mau memilih beberapa marketplace saja, kita bisa mematikan semua marketplace pilihan ini. Kemudian kita bisa pilih nih toko-toko yang mau kita kasih akses ke user ini ya. Nah, kemudian kalau sudah, nah, satu lagi ya teman-teman, ada aksi CRUD ini ya. Artinya eh, sebetulnya untuk read ini wajib dicentang ya teman-teman. Ini wajib dicentang. Kalau create ini artinya user ini bisa membuat kalau update ini user ini bisa edit. Kalau delete ini artinya user itu bisa hapus. Baik, kita tinggal simpan pengaturan saja. Nah, setelah itu nanti user bisa langsung login aja teman-teman, user ini. Uh, nah, kalau kita klik cari ini ya, nanti otomatis user ini akan ada di history kita. Ada di list email kita. Nah, ini ya, johnson@blackseller.com. Nah, nanti di user tersebut uh, kita bisa langsung saja pergi ke app.blackseller.com.
Kita bisa masuk dengan Google atau bisa pakai alamat email, tapi kita perlu daftar ya nanti kalau misalnya pakai email password. Tapi kalau pakai Google, kita tinggal masuk dengan Google saja. Nah, berikut teman-teman, saat kita login dengan user yang sudah ditambahkan, kita bisa memilih ya database mana yang kita mau eh, lihat. Nah, di sini ada dua, ada database sendiri atau database yang tadi kita tambahkan di toko kita sebelumnya ya. Nah, kemudian kita bisa lihat di menu integration ini, user tadi sudah kita berikan 3 toko akses ini saja ya teman-teman. Jadi user ini cuma bisa melihat 3 toko ini dari database Lumiere Lux ini. Kemudian kita bisa lanjut ke akun utama. Nah, di sini teman-teman juga bisa edit akses user tersebut ya. Kalau misalnya salah memasukkan atau mau mengedit akses user, menu-menu atau mau menambahkan, teman-teman bisa klik tombol cari ini saja, kemudian bisa pilih user mana yang mau diedit. Nah, nanti menu-menu ini akan bisa dipilih kembali, bisa ditambah atau bisa dihapus ya teman-teman. Atau misalnya teman-teman mau mengubah akses marketplace-nya jadi semua marketplace. Nah, kita tinggal centang aja di sini ya teman-teman. Kemudian kita simpan. Nah, kemudian kita bisa kembali ke uh, user tadi. Nah, kita bisa refresh. Nah, kita bisa lihat nih akses tokonya bisa kembali full ke semua marketplace ya. Kurang lebih tutorial dari menu manajemen user. Kalau kalau di Black Seller ini user tidak ada batasan ya teman-teman, mau jumlah user mau 100 atau 1000, tidak ada penambahan harga subscription, penambahan harga dalam eh, tagihan bulanannya ya teman-teman. Jadi di sini mau jumlah user berapapun kita akan gratiskan, tidak ada tambahan biaya.